Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuld wa mulki la yabla. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai pada pagi ini ba'da sholat subuh ini kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita tujuannya untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan sempurna dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, tema hari ini masih menyambung tema yang kemarin, berkaitan dengan tema besar, yakni mengenai Dajjal. Saudara-saudara yang mengikuti kajian saya pada bulan yang kemarin, jangan sampai lupa, itu merupakan dasar yang terjadi di awal zaman. Saya kemarin menyebutkan kata kunci, yakni kata kunci ini termaktub dalam bahasa yang lebih tua sebelum eksisnya bahasa Arab itu sendiri, yakni bahasa Aramaik atau bahasa Syriak, atau dalam dunia pesantren menyebutnya bahasa Suryani. Misalnya kalau kita akrab dengan kitab As-Sahrastani, yakni judul bukunya itu dinamakan Al-Milal wa Nihal. Di situ disebutkan ada bahasa Suryani selain ada bahasa Ibrani. Jadi kalau bahasa kita orang modern menyebutnya bahasa Aramaik atau Syro-Aramaik. Kata kunci itu adalah Masiha Daggala. Kata kunci yang dimaksud adalah Masiha Daggala, yang kemudian itu dalam bahasa Arab sesuai dengan laporan riwayat-riwayat hadis menyebutnya Al-Masihud Dajjal. Jadi antara bahasa Arab dengan bahasa Syriak ini nyambung, menunjukkan adanya periode perubahan zaman dan sekaligus perubahan makna yang lebih dalam dari kata Masiha Daggala menjadi Al-Masihud Dajjal. Sesuai yang sudah saya uraikan pada bulan yang lalu, yakni berkaitan dengan apa yang terjadi di awal zaman itu. Ayatnya bisa dilihat kembali
sebagaimana yang termaktub di dalam surah yang ke-20 ayat yang ke-120 disebutkan, fawaswasa ilaihi syaitan, dan telah memberikan rasa waswas kepada Adam. Siapa yang memberikan waswas kepada Adam? Dialah yang disebut dengan sebutan syaitan. Syaitan di sini merujuk pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-116. Yang dimaksud siapa? Iblis itu sendiri. Jadi bicara iblis, bicara syaitan. Bicara syaitan, bicara iblis. Tentu kita tahu juga, tentu harus kita tahu juga, siapa sebetulnya nama dari iblis itu sendiri. Nama dari iblis sesuai dengan laporan dari kitab-kitab tafsir, bisa kita baca kitab tafsir At-Tabari, kita bisa baca dari tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, tulisan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab-kitab tafsir ulama-ulama salaf menyebutkan bahwa namanya adalah Azazil. Azazil. Namanya Azazil. Ingat itu, menjadi kata kunci juga. Sebanding dengan nama rekan sekerjanya, Jibril. Sebanding dengan rekan sekerjanya, Mikail. Jadi ada Jibril, ada Mikail, ada Azazil. Tapi mereka itu dari jenis bahan yang berbeda. Kalau Jibril, Mikail diciptakan bahannya oleh Allah dari nur, sedangkan Azazil diciptakan dari nar. Jadi bedanya tipis 11-12. Nur dan nar. Nur artinya cahaya, sedangkan nar artinya api. Bedanya hanya satu huruf saja. Nun, waw, ra, nur. Sedangkan nun, alif, ra, nar. Jadi nur dan nar bedanya sangat tipis. Kalau saya ibaratkan di SPBU, itu ibaratnya turbo dengan pertamax. Tahu maksudnya ya? Ibaratnya turbo dengan pertamax itu kelasnya tipis sekali. Sedangkan makhluk yang amat begitu agung, tapi sebagai newcomer, dialah yang bernama Adam. Bahannya itu kualitas rendah. Kalau saya ibaratkan di SPBU itu sama dengan solar, kualitas rendah. Jadi Adam itu kualitasnya solar dari tanah, sedangkan Azazil diciptakan Allah dari kelas pertamax. Dia diciptakan dari nar, sedangkan Mikail, Jibril, dan malaikat-malaikat yang lain diciptakan dari nur. Itu supaya gampang dipahami. Ini peristiwa di awal zaman. Dan inilah yang menyebabkan pertama kali ruh Dajjal itu sudah mulai ada. Siapakah yang dimaksud itu? Nanti kita akan coba uraikan. Jadi ringkasnya pada awal zaman sudah kayak seperti itu, ya. Jadi fawaswasa ilaihi syaitan, siapa yang dimaksud dengan syaitan ini? Dialah yang dimaksud adalah Azazil alias si iblis. Dia membangkang, aba wastakbara, dan dia merasa sombong karena kualitas dirinya diciptakan dari bahan yang tinggi. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan itu, supaya kita bisa tahu secara konkret apa penyebab utama dan nanti apa yang terjadi di masa depan. Penyebab utamanya apa? Dia berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Azazil merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini ungkapan iblis, Azazil itu sebetulnya bisa kita pahami dengan hati yang sangat bening. Apa maksudnya? Iblis itu tahu bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dia berkata, khalaqtani, aku engkau ciptakan. Berarti ada pengakuan bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku dirinya sebagai ciptaan, pada saat yang sama dia mengaku bahwa ada sang penciptanya, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan. Tapi pengakuan ini menjadi batal karena dia aba wastakbar. Dia membangkang perintah Tuhannya dan merasa sombong dari mana dia berasal. Ini yang terjadi. Sekali lagi Allah menampakkan apa yang akan terjadi di masa depan dari sini. Iblis itu kalau ditanya mati atau masih hidup, semua pasti akan menjawab, dan jawabannya kembali pada Quran. Iblis atau syaitan atau yang bernama Azazil dalam kitab-kitab tafsir itu sampai sekarang masih hidup, sampai nanti anak cucu Adam selesai. Dia berubah posisi dari amat yang tinggi, posisinya sebelum Adam, kemudian dia jatuh. Itu sebabnya gara-gara satu saja, yakni Adam. Tapi balas dendamnya sampai pada anak cucu Adam. Jadi dia hanya berperkara dengan Adam, tapi balas dendamnya sampai kepada Bani Adam selesai. Kalau Bani Adam, kita ini Bani Adam bukan? Bani Adam. Kita ini Bani Adam, anak cucu dari Adam. Karena kita anak cucu dari Adam, kita menanggung dosa dalam tanda kutip. Kalau saya ibaratkan, menanggung dosa menurut pemahaman Azazil akibat dari kejadian sejak awal itu, yakni Adam. Nah, ini terjadi sampai risalah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nabi satu ke nabi yang lain. Bapak Ibu sekalian, pernah tahu tidak? Nabi yang amat begitu agung, nabi yang amat begitu mulia, bahkan Allah mengabadikan kalimatnya ini dengan ungkapan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bicara kepada Musa dengan cara face to face, istilahnya menunjukkan kedekatan, berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini kata kunci, kalimat kunci. Apa yang terjadi pada masa Musa? Pernah tidak mendengar tokoh kiai mungkin menyebutkan, ustadz juga menyebutkan, di dalam Al-Quran ada tokoh yang sezaman dengan Musa. Dia bernama Samiri. Tahu Samiri? Kalau saya tanya, kisah Samiri menurut Quran atau kisah Samiri menurut hadis, itu bagaimana seluk-beluknya? Tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Tapi dia melakukan perbuatan yang amat begitu luar biasa. Samiri itu dari bahasanya saja kelihatan. Makna dari Samiri itu apa? Samiri dari makna sederhana itu artinya yang menjaga dalam arti menjaga apa? Menjaga tradisi. Tradisi apa? Tidak tahu. Tapi itu menjaga tradisi. Tapi Samiri ini nanti diceritakan di dalam Al-Quran sebagai manusia, benar-benar sebagai manusia. Tapi dia memiliki kualifikasi yang hampir sepadan dengan kualifikasi seorang nabi. Tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa dengan secara langsung, juga melalui perantara malaikat. Allah pun tahu, mengajarkan Taurat kepada Musa melalui utusan-utusannya, dalam arti malaikat Jibril sebagai perantaranya. Sehingga kitab Taurat, namanya Taurat itu sebetulnya makna harfiahnya adalah dari kata Torah. Torah itu artinya hukum, diambil dari kata or. Or itu artinya cahaya. Sedangkan orang yang mengajar Torah disebut yara. Tindakan mengajar disebut yara. Jadi antara Torah, or, dan yara itu satu makna.
Itu arti harfiahnya nur, kemudian menjadi istilah hukum dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Torah. Tapi coba apa yang terjadi pada masa Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel ya. Musa itu dari kalangan Bani Israel. Samiri juga berasal dari kalangan Bani Israel. Nanti ujung-ujungnya akan kita tahu bahwa Dajjal itu dari kalangan Bani Israel sendiri. Tapi saya belum rinci, cuma kita bicara sistematik dulu. Samiri berasal dari kalangan Bani Israel. Apa yang dilakukan Samiri kepada Musa saat itu? Musa menerima hukum Taurat 40 hari 40 malam digambarkan di dalam Al-Quran, meninggalkan umatnya, diserah terimakan kepada Harun. Diserah terimakan kepada Harun untuk menjaga umatnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Samiri? Samiri melakukan upaya sesuatu yang sebetulnya mirip-mirip dengan upaya kenabian. Apa yang dilakukan oleh Samiri? Dia mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang dibawa dari negeri Egypt, negeri Mesir. Kemudian dia buatkan patung, tapi bukan sekedar patung di sini. Dia buatkan patung dengan ungkapan ijl. Patung di sini adalah patung anak sapi. Tapi yang namanya kecerdasan orang Yahudi itu betul-betul tahu, patung ya patung. Tapi kalau patungnya itu punya nilai plus, ini yang membuat mereka menjadi berpikir. Apa yang terjadi? Samiri digambarkan di dalam Al-Quran mengambil jejak dari Jibril. Tahu? Peristiwa ini pernah disampaikan para asatid. Dia mengambil jejak dari Jibril, kemudian jejak Jibril ini dilemparkan ke dalam tuangan bentuk patung sapi itu. Setelah tercipta, patung ini bisa berbicara. Pernah tahu? Oh, nggak pernah tahu? Itu Quran loh yang ngomong. Itu Quran. Sehingga itu bisa apa? Menyebabkan Bani Israel akhirnya apa? Menyembah patung anak sapi itu. Coba bayangkan ya, Musa menerima hukum Taurat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina. Dan dalam penyampaian wahyu, Jibril selalu berkomunikasi dengan Musa alaihissalam. Sampai-sampai jejaknya Jibril pun diketahui oleh Samiri. Ini kalau bukan orang hebat tidak mungkin. Kalau bukan punya kelas yang tinggi tidak mungkin. Bayangkan, tidak semua dan tidak sembarang orang bisa ketemu dengan Jibril, apalagi bisa mengambil jejaknya Jibril kalau dia tidak tahu siapa itu Jibril. Paham? Saya tadi bilang Azazil itu rekan kerjanya Jibril atau bukan? Tahu yang saya maksud rekan kerja? Jibril, Azazil, Mikail sebelum Adam dicipta itu posisinya tinggi, kedudukannya tinggi. Tidak ada makhluk selevel mereka selain mereka sendiri. Makanya diajak bicara oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu, Tuhanmu bicara kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah. Di situ para malaikat semua terlibat, termasuk Jibril, termasuk Mikail, dan termasuk Azazil bagian dari itu. Makanya ketika diperintahkan sujud kepada Adam, semua sujud, ada yang membangkang. Siapa yang membangkang? Iblis. Dialah yang menurut kitab tafsir namanya Azazil. Namanya saja luar biasa. Tahu arti dari kata Mikail? Tahu? Nama itu mengandung makna, saudara-saudara. Saya belum bicara malaikat, bicara manusia saja. Pernah tahu nggak ada manusia anaknya Ibrahim yang dikorbankan nggak jadi dikorbankan? Siapa? Ismail. Tahu arti dari nama Ismail? Ismail itu dari kata Shma dan Il. Shma itu artinya apa? Dia telah mendengar. Siapa yang mendengar? Il.
Il dalam bahasa Quran juga disebut ilah. Artinya apa? Tuhan. Jadi artinya Tuhan telah mendengar. Coba, itu gelar Allah istimewa. Ilah, il, disandangkan, disematkan kepada manusia. Ini menunjukkan orang ini mulia. Ismail itu apakah sekedar manusia? Tidak. Dia seorang nabi. Menunjukkan derajat kemuliaannya, tercermin dari namanya. Mikail juga begitu, bukan sekedar malaikat, tapi menunjukkan derajat kemuliaannya. Kenapa disebut Mikail? Mi itu artinya siapa, ha engkau, il Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan, itu arti harfiahnya. Tapi kemudian disematkan kepada malaikat yang bernama Mikail. Di dalam Al-Quran ada juga penjaga neraka, malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Kenapa kok namanya Malik? Apakah sekedar malaikat? Tidak. Dia memiliki derajat kemuliaan karena dia menyandang Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kita kan selalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau ditanya siapa itu Malik, penguasa, raja di hari pembalasan, jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gelar Malik disematkan kepada hambanya, yakni malaikat Malik. Itu menunjukkan derajat kemuliaan. Jadi kalau begitu, kenapa Samiri itu bisa mengambil jejaknya Jibril? Coba baca kitab-kitab tafsir yang sudah terjemahan, sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada. Makanya kita harus sering baca, jangan sekedar dengar, baca, itu penting. Kita kesalahan umat Islam Indonesia itu apa? Kelemahannya, maunya dengar tok. Setelah dengar tok, terus dipercaya. Setelah dipercaya gak di cross check. Sehingga kalau kita menjadi korban hoax, kita nggak tahu kalau itu hoax. Seharusnya baca dan di cross check. Apa yang saya omongkan tolong di cross check. Ya. Jadi Samiri ini bukan sekedar Bani Israel. Samiri ini bukan sekedar manusia Bani Israel, tapi dia tahu siapa sebenarnya Jibril. Makanya dia bisa mengambil jejaknya Jibril. Jejak di sini yang dimaksud apa jejaknya? Ya jejak, Quran tidak menjelaskan, disebut hanya dengan ungkapan athar ar-rasul, jejaknya ar-rasul, jejaknya sang utusan itu. Tafsir menyebutkan ar-rasul yang dimaksud adalah Jibril. Ini kalau nggak memiliki kualifikasi yang luar biasa nggak mungkin. Makanya sejak awal Iblis kan berkata dengan kualifikasi itu. Apa itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ada yang ahli kimia di sini? Ada yang ngerti mengenai sains dan teknologi mesti bisa menjawab. Unsur api dibanding unsur tanah itu lebih dahsyat mana? Pasti jawabannya serempak. Unsur api lebih dahsyat dibanding unsur tanah. Ini jawabannya berarti sangat kualifikasi keilmuannya. Nah, kalau sudah tahu Jibril seperti itu, maka tidak salah Samiri bisa melakukan itu. Dajjal itu wujudnya manusia, tapi dia dikontrol oleh kekuatan yang pernah ada di awal zaman ini. Pertanyaannya sekarang, Samiri itu sudah mati atau masih hidup? Quran tidak bicara. Tiba-tiba setelah memurtadkan Bani Israel, apa yang terjadi setelah Musa turun? Sampai-sampai dia marah kepada saudaranya, kepada siapa? Nabi Harun. Mengapa ini bisa terjadi? Jawaban Nabi Harun, kalau bahasa kitab, ini bahasa Quran tapi dibahasakan bahasa kita. Harun ingin supaya umat Bani Israel tidak terpecah. Dia menjaga itu sebagai amanah yang diamanatkan oleh saudaranya. Tapi ini kalau terjadi seperti ini
Ini dia tidak berkuasa karena semua berpihak kepada Samiri. Berpihak kepada Samiri. Kalau semua berpihak kepada Samiri, berarti kata-kata, kemudian sikap dan tindakannya itu bisa mempengaruhi tidak? Bisa mempengaruhi. Ingat di awal zaman waktu itu, bagaimana Adam bisa langsung lupa? Karena bahasa iblis, bahasanya mirip-mirip seperti bahasa Tuhan. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Qala ya Adam, wahai Adam. Loh, ini ungkapan iblis loh. Cari di dalam Al-Quran ada makhluk yang ngomongnya persis seperti ngomongnya Tuhan. Tidak ada, kecuali si iblis ini. Kalau Allah berkata, ya Adam, hal adulluka, kalau iblis, ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah engkau mau aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kekuasaan yang tanpa mengenal batas? Wahai Adam, ungkapannya dengan ya Adam. Kalau Allah bicara kepada Nuh bagaimana? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Allah bicara, wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Kepada Ibrahim Allah ngomongnya apa? Ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Bahasanya itu bahasa penuh dengan keakraban, penuh dengan kedekatan. Bahasanya Allah seperti itu. Bahasanya iblis mirip tidak kayak begitu? Mirip persis. Itu yang membuat Adam akhirnya lupa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau Samiri bertindak bisa mempengaruhi Bani Israel, bahasanya kayak apa waktu itu Samiri? Sampai-sampai mereka bisa melupakan pesan dari Musa sendiri. Itu kalau nggak dahsyatnya Samiri nggak mungkin. Dan sekali lagi saudara-saudara, Samiri itu belum mati. Samiri itu masih hidup sampai hari ini. Tapi hanya berubah casing saja. Berubah casing. Pada zaman Musa kayak begitu dia bisa mempengaruhi. Akhirnya apa? Sebagai bentuk dari penebusan salah mereka, Bani Israel harus apa itu? Yang melakukan penyembahan itu harus dibunuh oleh saudaranya yang lain. Catatan begini bukan hanya di dalam Al-Quran. Catatan seperti ini juga ada di dalam kitab Nasrani, juga termaktub di dalam kitab Yahudi. Tapi apa yang terjadi oleh Samiri ini? Aneh. Quran menegaskan yang membuat patung sapi, anak sapi itu siapa? Samiri. Betul. Betul ya? Itu Quran. Ternyata kitab-kitab sebelum kita itu nama Samiri hilang. Kitab sebelum kita nama Samiri hilang. Kitab Nasrani, coba tanya kepada kaum Nasrani, siapa yang membuat patung sapi di zaman Musa? Mereka pasti menjawab, yang membuat patung sapi itu adalah Nabi Harun. Nah, coba kalau kita tanya kepada orang Yahudi, kitab Torah itu ada 5. Ada Sefer Bereshit, ada Sefer Shemot, ada Sefer Yikra, ada Sefer Bemidbar, ada Sefer Devarim. Sefer Bereshit itu menyebutkan bahwa yang membuat patung anak sapi itu adalah siapa? Nabi Harun, bukan Samiri. Nama Samiri jadi hilang. Kalau saya tanya, mana yang betul? Yang membuat patung sapi itu Samiri atau Nabi Harun? Kalau kita jawab, yang betul yang mana? Samiri. Karena Quran menginformasikan. Tapi nama itu menjadi hilang. Sebagaimana lenyapnya cerita mengenai Samiri, selesai dari situ. Setelah itu nggak ada. Ini berarti ada sesuatu berkaitan dengan tokoh yang bernama Samiri. Kemudian pada masuk era Nabi Isa alaihissalam, apa yang terjadi? Ada tidak pernah tahu yang namanya Injil Barnabas? Tahu? Ini saya bawa. Ini edisinya, edisi Indonesia sudah ada.
Edisi dalam bahasa Arab juga sudah ada. Edisi bahasa Inggris juga sudah ada. Edisi bahasa Spanyol juga ada. Edisi bahasa Itali sudah ada. Artinya semua orang bisa akses. Semua orang bisa baca. Cuma pasti kita ingin tahu apa itu Injil Barnabas. Apakah kalau kita bicara mengenai Injil Barnabas, orang Nasrani tahu? Jawabannya iya. Cuma masalahnya Injil Barnabas tidak termasuk dari Injil yang 4. Kalau Injil yang 4 itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ringkasnya begini, kalau ditanya, pondasi agama Nasrani yang paling penting itu cerita mengenai apa? Kalau ditanya kepada kita, pondasi yang paling penting dalam ajaran Nasrani itu apa? Kalau ditanya ada kepada kita, jawabannya apa? Penyaliban. Jawabannya benar, tapi sebetulnya kuncinya bukan di situ. Kuncinya itu sebagaimana pernyataan Paulus sendiri. Bila Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah imanmu. Jadi dasar agama Nasrani di situ. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah imanmu. Ini dasar. Jadi seandainya berita mengenai ini betul-betul bisa dibongkar, kira-kira dasar agama Kristen goyang enggak? Goyang, ya. Nah, dari sini kita mulai bicara. Apa pernyataan Quran pada zaman Nabi Musa alaihissalam? Pada masa Nabi Isa alaihissalam. Apa? Di dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam. Dan mereka berkata, siapa mereka di sini yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Jadi informasinya Isa telah terbunuh. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut Quran itu Isa terbunuh? Tidak. Tapi ketika Quran mengatakan kami telah membunuh Al-Masih, putra Maryam, dia mengaku sebagai Rasulullah. Jawaban Allah kemudian mengatakan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka sebenarnya tidak membunuhnya, apalagi membunuh dengan cara disalib. Berarti ada dua informasi. Ya. Ada manusia yang tak terbunuh, satu. Dua, ada manusia yang tak terbunuh dengan cara tidak disalibkan. Ya. Tapi pada konsekuensi satunya, ada manusia yang tak terbunuh tapi dia disalibkan. Itu konsekuensi logisnya. Berarti dalam Quran mengakui enggak ada orang yang terbunuh di situ? Ada kan? Ya, ada kan? Ada orang yang terbunuh. Mengenai siapa yang terbunuh, ini ikhtilaf. Menurut Quran bukan Isa Al-Masih, dia diangkat dirofa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang terbunuh di situ, yang masih nengkreng di kayu salib waktu itu. Kira-kira siapakah dia? Menurut ini Injil Barnabas itu adalah Yudas Iskariot. Mengenai siapakah Yudas Iskariot, semua terjadi perdebatan, ya, terjadi perdebatan. Mengenai Isa terjadi perdebatan. Mengenai Yudas Iskariot terjadi perdebatan. Di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, yang disalibkan bukan Yudas Iskariot, tapi Isa Al-Masih. Menurut ini, yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Panjenengan harus tahu, Barnabas itu salah satu dari murid Nabi Isa. Kalau salah satu murid dari Nabi Isa, dia Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Kembali ke Bani Israel lagi. Kembali ke Bani Israel lagi. Tapi menurut iman Kristen, yang mati di kayu salib itu mati atau hidup? Menurut iman Kristen, yang mati di kayu salib itu mati atau hidup? Masih hidup.
Memang mati, menurut keyakinan mereka mati 3 hari, tapi kemudian bangkit. Berarti dia masih mati atau hidup? Hah? Menurut keyakinan Nasrani, yang mati di kayu salib itu sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Menurut keyakinan Nasrani, yang mati di kayu salib itu masih hidup. Memang mati 3 hari, setelah 3 hari bangkit. Menurut keyakinan Nasrani begitu. Masih hidup. Tapi masalahnya, dia keliru mengidentifikasi bahwa itu adalah Isa Al-Masih. Ini menurut versi Nasrani. Menurut versi Yahudi bagaimana? Menurut versi Yahudi, dia dicuri mayatnya. Dia dicuri mayatnya. Informasi ini bukan termaktub dalam Quran, bukan termaktub dalam hadis, bukan termaktub dalam Injil Barnabas, tapi termaktub dalam Injil Matius. Jadi Injil Matius itu dicuri. Tapi curinya seperti apa? Tidak ada penjelasan. Di sini ada ikhtilaf semua. Tapi kesimpulannya semuanya satu. Yang mati di kayu salib itu hidup. Menurut Islam, Nabi Isa masih hidup. Berarti ada sesuatu yang menjadi mata rantai terus di sini. Manusia ini berubah nama saja, tetapi sebetulnya sosoknya satu. Pada zaman kita, zaman Islam ini, Nabi sudah memperingatkan bahwa orang ini, Al-Masihud Dajjal ini, hanya berubah saja, tetapi pribadinya sama, dari kalangan Bani Israel. Nabi Sulaiman sudah memperingatkan di dalam Al-Quran. Seingat saya bicara juga di sini. Ketika Nabi Sulaiman berkuasa sebagai raja, sebagai raja Bani Israel, dia melihat ada jasad di tahtanya. Tahu jasad? Jasad itu tubuh, tetapi tidak ada ruhnya. Ini penglihatan Nabi Sulaiman. Dan orang Yahudi sampai sekarang masih percaya bahwa Al-Masih menurut konsep mereka itu nanti yang akan datang memang berasal dari kalangan Bani Israel dan harus keturunan dari Sulaiman. Sampai sekarang. Artinya semua sepakat. Kitab agama ini kalau diramu menjadi satu, menurut zamannya Musa, Samiri dari kalangan Bani Israel. Menurut zamannya Kristen, ini orang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Menurut Sulaiman sendiri yang duduk di atas tahtanya juga berasal dari kalangan Bani Israel. Ringkasnya, Bani Israel bukan dari kalangan bangsa Arab. Al-Masihud Dajjal bukan dari kalangan bangsa Arab, bukan dari Bani Ismail, dari bagi kalangan Bani Israel. Jadi kalangan Bani Israel ini yang harus menjadi catatan utama. Dan nanti akan bergerak. Ini zamannya sudah mulai ke arah ke sana. Semua yang dilakukan di tengah-tengah kita ini, ayat yang begitu jelas disamarkan, ayat yang sudah betul-betul konkret diabstrakkan. Dan itulah pekerjaan dari skenario besar si Dajjal sendiri dalam kontrol si iblis. Zamannya Nabi Adam, kalimat Allah diputar. Zamannya Nabi Musa diputar. Zamannya Nabi Isa diputar. Zamannya Nabi Muhammad SAW juga akan diputar. Apa yang diputar? Firman Allah diputar, ayat-ayat Allah diputar, sehingga kita yang awam susah membedakan ini firman dari Allah atau sebetulnya mencatat firman Allah tapi untuk kepentingan Dajjal. Kita nggak tahu. Salah satu yang kemarin yang kita sudah akrab, termasuk ada tokohnya juga, siapa? Armando. Nggak usah menghafal Quran. Menghafal Quran itu nggak penting sekarang, era sekarang ini sudah era digital. Kira-kira itu di telinga kita bagus nggak? Di telinga kita itu seperti, kalau awam, oh iya nggak perlu lagi toh, kan sudah eranya sudah digital, nggak perlu menjadi hafiz lagi, nggak perlu. Sepertinya indah kalimat itu, tapi kalau kita peka, enggak, ini ada sesuatu ini kalimat Allah tapi diputar. Dan kita kalau nggak rajin-rajin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita susah membedakan itu.
sampai pada masanya nanti Dajjal akan menampakkan dirinya secara utuh dalam generasi yang terakhir, di zaman penyudahan generasi manusia menjelang akhir zaman, baru di situ dia menampakkan diri. Jadi kesimpulannya, Dajjal itu sudah berkarya pada masa awal, sudah terjadi, dan itu terus berlangsung sampai menjelang akhir zaman. Maka hati-hati hidup ini sekarang. Hidup sekarang ini penuh dengan fitnah dalam berbagai macam hal. Rajin-rajinlah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang sebetulnya menggunakan ayat-ayat Allah, tapi diselewengkan, diputer, sehingga kita tidak paham lagi ini ayat Allah atau sekedar mencatut ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini manfaat bagi antum semua. Ada yang mau tanya? Ada? Menentang. Samiri itu memang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya menentang, dia membuat patung sapi itu, dia katakan apa? Ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu. Dia katakan ini Tuhanmu. Bani Israel kemudian nggak langsung bisa percaya, kecuali sampai bisa menampakkan, bisa bersuara. Nah, disitulah yang membuat bangsa Israel akhirnya terbelah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan yang tidak mau ikut dengan Samiri membunuh yang ikut Samiri sebagai bentuk hukuman atas perintah Musa. Setelah Musa kembali turun dari Gunung Tursina, kan menyaksikan tuh umatnya terbelah itu seperti dua, ada yang pengikut Samiri, ada yang pengikut Harun, itu berhadapan-hadapan itu atas peristiwa itu. Jadi betul-betul menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi pada masa turunnya wahyu kepada Musa alaihissalam. Jadi sekali lagi itu pelajaran. Jadi menentang bukan berpihak kepada Allah, menentang. Kalau Musa dan Harun berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa Ustaz yang dimaksud dengan cerita-cerita Israiliyat? Kemudian apakah bisa Al-Quran itu ditafsirkan dengan cerita-cerita Israiliyat? Kemudian tadi ada As-Samiri, kemudian ada apa yang disanad tadi, apakah nanti Dajjal itu masih keturunan dari iblis atau iblis itu sendiri yang terjadi? Yang jelas Dajjal itu figurnya manusiawi, figurnya manusia, digambarkan di dalam hadis-hadis itu manusia, tapi dia dikontrol oleh kekuatan besar. Kekuatan besar ini adalah iblis itu sendiri. Tapi dia bisa berkarya seperti itu dari mana? Dari sang pengontrolnya. Siapa itu? Iblis itu sendiri. Iblis kan nggak bisa kelihatan, tetapi dia bisa menampakkan kekuatan itu melalui tokoh yang bernama Dajjal ini. Dajjal itu kan sudah diperingatkan oleh para nabi. Setiap nabi itu memperingatkan Dajjal ini. Dajjal itu betul-betul sangat-sangat berbahaya, karena sangat begitu dekat dengan sumber pewahyuan, sampai begitu tahu dia. Dan apa yang dimaksud dengan Israiliyat? Kalau menurut ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, itu Israiliyat itu sesuatu yang diambil dari kitab-kitab ahlul kitab tapi yang bertentangan dengan Quran. Nah, itu yang disebut Israiliyat. Jadi sesuatu yang bertentangan. Kalau misalnya bertentangan, ya itu pasti Israiliyat. Itu kesepakatan ulama hadis. Kalau yang tidak bertentangan dengan Quran, ada misalnya soal Ibrahim menyembelih putranya, itu ceritanya sama, tapi detailnya berbeda. Nah, ini kalau sudah berbeda, kemudian dimasukkan misalnya yang disembelih adalah Ishak misalnya, nah ini cerita Israiliyat. Tapi kalau yang disembelih Ismail, ini bukan Israiliyat. Kalau bertentangan, baru yang disebut Israiliyat. Baik, ada yang lain? Mungkin pernah disampaikan oleh beberapa ustadz yang spesial mengenai akhir zaman.
saat ini digambarkan sudah mendekati akhir zaman. Berarti sosok Dajjal itu sendiri apakah memang dalam bentuk hidup manusia atau fitnahnya atau konspirasinya sudah mulai terlihat berdasarkan fakta yang ada sekarang ya, dari bangsa Israel dan bangsa Barat sana sudah mulai terlihat tatanan Muslim. Terus dilanjutkan bagaimana dengan informasi Imam Mahdi yang akan lahir. Infonya kan sudah lahir tapi belum diangkat menjadi imam dalam Iya, tadi ada yang lupa, untung diingatkan ada pertanyaan kayak gini. Baik, Pak Ismail ada yang pertanyaan nyambung dengan ini enggak? Enggak. Saya jawab dulu aja ya. Gini, mumpung diingatkan. Kata kunci untuk kita era sekarang itu lihat ada jam. Ibarat kita sekarang ini sudah ada jam. Itu sebetulnya ada 3 fase. Tapi yang terjadi baru 2 fase. Fase yang pertama itu berdirinya negara Israel. Kembalinya bangsa Israel ke tempat semula. Itu berlangsung sejak tahun 48 sampai sekarang, terus bukan berhenti, terus kembalinya bangsa Israel. Makanya kemarin di Indonesia juga heboh, orang-orang keturunan Israel di Papua pun sekarang mulai kembali ke Israel. Yang di Papua kan sekarang sudah ada yang kembali ke Israel. Dan rabi dari Israel sudah apa istilahnya, ditahbiskan dan punya jemaah di Papua sekarang. Rabbi Fritz namanya, dari Israel sekarang. Jadi coba bayangkan ya, dari Israel sampai ke Papua itu berapa jaraknya. Itu sudah berketurunan. Memang kulitnya kulit hitam, tapi Bani Israel dari suku Dan atau suku Asher kalau tidak keliru. Jadi sudah ada. Memang Bani Israel itu ada yang sudah convert, pindah agama. Ada yang menjadi Muslim misalnya. Ahmad Dhani, itu Bani Israel. Ahmad Dhani itu. Kemudian Tante Marini. Tahu Tante Marini? Artis itu loh. Dia punya saudara Yapto. Nah, itu Bani Israel. Iya. Banyak yang di Indonesia itu Bani Israel. Ada yang sudah masuk Islam, ada yang masuk Kristen, ada yang tetap Yahudi. Nah, yang tetap Yahudi itu kembali ke Israel. Itu sampai sekarang masih berjalan. Dan ini tidak akan berhenti. Ini fase pertama sudah terjadi. Fase yang kedua, menahbiskan kota Yerusalem sebagai kota ibu kotanya. Siapa yang memprakarsa ini? Donald Trump. Sejak tahun 2016 kalau tidak keliru. Baru kemudian diketok palu 2017. Sudah terjadi. Dan ada yang mendukung itu. Yang mendukung bukan hanya non-muslim. Yang muslim pun ada yang mendukung bahwa itu menjadi hak Israel. Jadi ibu kotanya sudah. Jadi kalau ibaratnya ini lingkaran besarnya fase pertama Bani Israel ngumpul. Lingkaran kedua di tengahnya agak kecil, ini yang disebut ibu kota Yerusalem. Lingkaran yang tengah nanti, lingkaran ketiga yang di paling tengah, paling puncak, tinggal nunggu saatnya. Bukan, dibangunnya bait suci di atas the Dome of the Rock. Jadi the Dome of the Rock, tahu the Dome of the Rock? Itu harus dibongkar dan didirikan yang namanya Beit HaKodesh. Tinggal ini saja. Siapa yang mendirikan ini? Nah, ini yang menjadi catatan. Yang mendirikan, yang mempelopori adalah menurut orang Yahudi harus Al-Masih, harus Sang Mesias. Loh, orang Yahudi itu kan nggak percaya dengan Isa Al-Masih. Memang dia nggak percaya dengan Al-Masih, Isa Al-Masih ini. Tapi dia menunggu Al-Masih yang menurut versi mereka sendiri, yang mampu membangun bait suci nanti. Menurut Islam
ini yang bisa melakukan itu adalah Al-Masihud Dajjal yang mengembalikan itu. Nah, di saat inilah akhir zaman mulai terjadi. Jadi kuncinya cuma satu saja. Jadi jam kita cuma jam yang fase keberapa? Ketiga. Nunggu aja. Kalau terjadi sesuatu di bait suci ini terjadi. Dan sekarang sudah dipersiapkan, itu bisa dibangun dengan cara menyembelih yang namanya lembu merah atau sapi merah ya, agak lupa ingat. Pokoknya harus berwarna merah, dan merahnya itu harus merah yang betul-betul detil. Dan sekarang sudah mulai diternakkan lembu merah itu. Sudah terjadi, sudah dipersiapkan. Cuma nggak tahu kapannya. Tapi jangan kita berandai-andai nanti 2 tahun ke depan, nanti 3 tahun nggak boleh. Cuma ini tanda-tanda zaman sudah mulai terjadi. Ini yang sekarang yang disebut Zionis itu kan bukan hanya Zionis Yahudi. Ada Yahudi Zionis, ada Kristen Zionis, ada Muslim Zionis. Bekerja sama tiga-tiganya. Cuma kita nggak tahu. Karena Yahudi Zionis itu bertentangan dengan Yahudi umumnya. Yahudi Haredim. Dia selalu mengatakan ini bukan negara Taurat, ini negara setan, disebut gitu. Medinat Hasatan. Jadi sama Yahudi itu bentrok. Yang Zionis itu kayak gitu. Yang Nasrani Zionis itu ada. Kelompoknya Donald Trump itu Yahudi Zionis, Kristen Zionis. Yang Muslim Zionis ya nggak mau ngomong. Sampean diri yang harus tahu. Kalau saya ngomong nanti dibuat fitnah. Ya apalagi di live ya. Sampean lihat sendiri. Pokoknya yang mengakui bahwa itu adalah ibu kota Israel, nah itu. Tinggal fase yang ketiga. Tunggu kehancuran bait suci. Nah disinilah nanti yang disebut Imam Mahdi juga datang, Dajjal pun datang. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita menjadi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian kita sudahi kajian kita pagi ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.